Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 22. So langsung aja, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 死ぬことはなく、生まれることはなく、回帰することはなく、ここに人理の保証はなく、神は虚空にある。その名はカルデアス、異性の神カルデアス。Adegan dibuka dengan laporan Da Vinci. Ord kembali bergerak menuju Mexico City. Tapi Gordolf bingung apa yang harus mereka lakukan. Fujimaru bilang mereka harus bertarung lagi. Meski begitu, mustahil mendekat. Jadi mereka harus terus mengejar dalam jarak 2 km. Summon servant dari jarak jauh dan biarkan mereka menyerang Ord. Tapi Fujimaru harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gordolf akan menyetir dan menjaga jarak 2 km. Kadok dan Masu akan melawan benih yang menyerang mereka. Dan untuk Masu, dia tak boleh melawan Ord. Tapi mereka harus berjuang. Meskipun tak menang, setidaknya mereka bisa melemahkan Ord. Gordolf akan menyetir lebih liar. Jadi TPO harus pegangan karena tak bisa pakai sabuk pengaman. Sementara di Meksiko, para Oslomeh berkumpul dan melawan benih Fantasy Tree. Mereka tahu sebentar lagi akan ada badai yang menghancurkan kota mereka. Tapi tak ada yang mau meninggalkan kota. Fuku bingung kenapa mereka bersikeras melindungi kota. Apa karena disuruh raja? Ocelot bilang meskipun tak ada raja, mereka ingin bertarung untuk menjaga kota ini dan tawa anak-anak. Meskipun tak bisa menang karena lawannya adalah Ord, tapi masih ingin bertarung. Sementara Fuku berkhianat pada temannya agar bisa kabur sendirian. Dan dari semua Deino, hanya Fuku yang benar-benar menganggap Oslomeh musuh. Fuku kesal, tapi yang penting Ord pasti mengincar matahari. Seharusnya ada batu yang dicuri Ocelot dari Chichen Itza. Dia minta itu dikembalikan. Ocelot itu dengan senang hati memberikan batu itu dan lega karena sekarang bisa ikut bertarung. Dia juga memberikan Calaveras de Azucar, pemberian Fujimaru, dan pergi bergabung dalam pertempuran melawan Ord. Tapi sebelum itu, Fuku menghentikannya dan bertanya siapa nama Ocelot itu. Dia berkata, Cuauhtémoc. Sementara Fuku terbang ke Chichen Itza sambil membawa batu itu. Rupanya Cuauhtémoc adalah nama raja terakhir suku Aztec yang diangkat setelah kematian Moctezuma II di Tenochtitlan. Kadok menyuruh Fujimaru istirahat karena sudah bertarung selama setengah jam. Tapi mereka khawatir jarak Ord dan Meksiko semakin dekat. Oslomeh melawan Ord, tapi serangan mereka sia-sia. Dan mereka melihat matahari bergerak ke arah Chichen Itza. Tapi merasakan Fuku pergi, membawa solar regenerancy. Tapi dengan kecepatan Ordin sekarang, dalam 1 menit, Fuku bahkan terkena badai matahari sebelum sampai di Chichen Itza.
Oslome terdesak ke dalam kota, tapi mereka masih berjuang. Dan ada suhu panas yang semakin tinggi dari dalam kota. Itu Divine Spirit. Awalnya Ritlan berniat untuk menghilang di tengah kota, tapi ketika mendengar tangis, tawa dan suara dari para warga yang tak meninggalkan kota meski akan hancur, mereka takut, tapi masih berjuang. Demi setiap waktu yang mereka habiskan di sini, dia mengubah aliran air kota menjadi sirkuit sihir. Karena Teska sudah tak ada, jadi kalau mereka mati, tak ada dewa yang menolong. Jadi sekarang terserah padanya. Padahal dia masih belum pulih. Menakuk leher saja rasanya sakit. Tapi demi kota ini akan dia lakukan. Mereka melihat Gundam milik Ritlan, tapi ukurannya lebih besar daripada saat mereka bertarung. Yang lebih penting, kota itu adalah NP miliknya. Jadi ukuran Ome total lebih besar karena dukungan Oslome dan bertarung di kandang sendiri. Sekarang Fukub akan selamat, dan mereka juga harus ke Chichen Itza. Sementara Ritlan memberi mereka waktu. Pertarungan melawan Ord akan dimulai lagi di dunia bawah kedua. Tapi dalam sekejap, lengan robot itu hancur. Tapi jika kota ini hancur, maka dia akan melemah. Dan jika jiwanya melemah, kota ini akan hancur. Yang menyedihkan, dia tak bisa bertahan bahkan 1 menit pun. Dan dia kesakitan. Ketika pingsan, dia mendengar suara Oslome dan menangis, bahagia serta marah. Mereka melindunginya. Mereka melindungi kotanya yang dulu gagal dia lindungi. Dia diduduki oleh penjajah, kemudian terkubur di bawah tanah karena ditimpa budaya asing. Tapi sekarang dia belum dikuburkan. Jika masih ada orang yang ingin hidup, maka dia belum menyerah. Lagi dan lagi dia akan bangun. Lagi dan lagi dia akan melindungi matahari dan impian mereka. Pada akhirnya, Ord berubah arah, mengabaikan Meksiko, dan terus maju ke arah matahari. Dia berhasil menjaga kotanya. Meskipun separuh kota hancur, dan hanya sedikit orang yang bertahan, tapi dia senang. Dia berjuang dengan enggan sampai akhir, tapi hasilnya sepadan. Sampai jumpa kotaku, rakyatku, dan kamu, Nitocris. Penyesalanku telah hilang. Di border, Fujimaru sempat ketiduran. Mereka melewati lapisan kelima dan akan segera sampai di dunia bawah kedua. Mereka akan mendahului Ord dan tak boleh menyerang sebelum ada perintah dari Storm Border. Singkat cerita, mereka sampai di pegunungan Obsidian dan Sion minta agar mereka naik ke atas gunung. Sementara di atas, Profesor menjelaskan rencana untuk mengalahkan Ord kepada Benny dan Portea. Tapi mereka keberatan, terutama Portea, yang datang jauh-jauh dari dunia bawah pertama ke dunia bawah kedua. Biasanya penjaga dunia bawah akan mati jika meninggalkan wilayahnya. Tapi karena dia yang terkuat, dia bisa sampai ke sini meski tubuhnya lecet. Dia akan kembali ke dunia bawah pertama dan melawan Ord di sana daripada melaksanakan rencana bodoh itu. Tapi ketika melihat wajah Fujimaru yang baru sampai ke atas gunung, mereka berubah pikiran dan menyuruh Fujimaru menunggu di Shadow Border. Profesor menjelaskan ketika Ord sampai di dunia bawah kedua,
Protea akan menangkap dan menahan rotasinya. Kemudian Benny akan menebasnya. Tolong hancurkan organ penghasil badai supersel. Protea merasa pekerjaannya berat sebelah. Bagaimanapun dia seorang gadis, tapi malah disuruh kerja berat. Benny bilang, tak ada laki-laki atau perempuan dalam bisnis. Kamu hanya orang yang tepat. Tak lama kemudian, Benny berubah. Panjang pedang Benny sekitar 4 tri. Tapi badai itu bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Dan Orta bisa mati. Tapi jika begitu, Benny akan berikan konsep kematian kepadanya. Rupanya setelah partai Fujimaru meninggalkan dunia bawah kedua, Benny diajari oleh Abah Hasan cara menerapkan konsep kematian kepada lawan. Meskipun hanya bisa dipakai di dunia bawah kedua. Dan minta Fujimaru fokus. Sisanya serahkan pada mereka. Tapi Protea penasaran seberapa jauh Saturi, yang rupanya sekitar 4 km. Ketika ada kesempatan, Protea menangkap dan menghentikan pergerakan Or. Sementara Benny menebas Or. Mereka berhasil, meskipun kecepatan Orta berubah, tapi sekarang mereka bisa unggul dalam pertempuran. Mereka akan pergi ke lapisan ketiga dan merusak Or sebanyak mungkin. Jika bisa hancurkan 60% kulit terluar Or, maka Himbarel bisa melakukan serangan penghabisan. Theodosius Constantinus! ラウンドオブアーバロン。は許せん！ファイナル！恋愛ハッパーゼルニアで。
Dan masalah kuku, TPW ragu dia akan menghapus Chaldea dari Panhuman. Akan lebih baik jika dia move on dari Lost Belt ini. Kemudian mereka mendengar suara. Itu para Dino. Mereka menuju ke sini. Beberapa saat sebelum itu, di tengah arena soccer, Koyan merasa kecewa pada para Dino yang masih santai, meskipun dunia mereka akan berakhir. Mungkin terlalu cepat mengirim tubuh utamanya keluar angkasa, dan ada kemungkinan dia ketipu. Harusnya dia bunuh saja Tekobo saat itu Muska. Kemudian Fukup tiba dan menyuruh para Dino bertarung melawan Ord. Ketika mereka berdebat untuk bertarung atau tidak, Raja Dino muncul. Mereka terkejut. Rupanya Raja tidak mati, hanya butuh waktu untuk regenerasi, dan menjelaskan ini adalah hari terakhir. Apapun yang mereka lakukan, hasilnya akan sama. Tapi terserah mereka mau melawan kiamat atau tidak. Selama mereka melakukannya, pasti bermakna. Tetangga mereka di Lost Belt lain juga berjuang sebelum Chaldea mengalahkan mereka. Kalau menunggu besok, dunia ini sudah hancur. Jadi tak ada salahnya melakukan hal bodoh. Mereka pikir itu benar. Maka tak ada pilihan selain berbisnis pada NFF. Koyan dan Fukup terkejut. Mereka mengambil tembakan yang pas untuk mereka dan minta agar Koyan menunjukkan lebih banyak senjata. Koyan senang dengan perubahan situasi ini, tapi mereka tak mendewikan Koyan. Dewi mereka hanya satu. Itu bikin Koyan kecewa. Sementara Fukup kesal, tapi Raja mengajak Fukup untuk berperang. Mereka akan pimpin para Dino menuju kematian melawan Ord. Dari border mereka melihat para Dino melambai dan menuju lapisan keempat di mana Ord berada dan dilengkapi senjata api. Mereka berniat menyerang Ord. Gordolf heran, kenapa Dino yang merupakan gambaran manusia ideal, tanpa rasa iri hati dan dengki, mau menumpahkan darah untuk pertempuran yang sia-sia. TPW juga akan pergi dan minta sebuah pisau. Dia tak mau berdiam diri ketika rasanya bertempur mati-matian, meskipun itu sia-sia. Selain pisau, Da Vinci memberikan senapan mesin ringan kepada TPW. Tapi ketika dia keluar masih mengejarnya dan minta agar TPW tak pergi. Chaldea sudah melihat begitu banyak dunia. Tapi meskipun mereka menyimpang, tak ada satupun dari mereka yang pantas mati. Di antara mereka, para Dino adalah yang paling luar biasa. Tapi kenapa sekarang mereka rela mati dalam pertempuran yang sia-sia? TPW terkejut. Masu bisa semarah itu ketika Isquick bicara bahwa semua orang berharga. Masu senang, tapi di akhir dia dilema. Karena itu berarti mereka harus perlakukan kematian orang yang disayang sama dengan orang yang tak pernah mereka temui. Itulah perbedaan manusia dan Dino. Tapi tak masalah jika lebih berduka atas kematian orang yang dikenal. Karena itulah yang bikin manusia makmur. Sementara dunia yang setara akan sama seperti Dino, yang istimewa tak diakui, bahkan tak bisa selamatkan satupun teman. Padahal TPW sangat ingin menyelamatkannya, tapi dia tak bisa mengubah apapun, menyerah dan pergi menyendiri di gua, kemudian bertemu partai Fujimaru. Petualangan mereka selama ini menyenangkan. Tindakan Chaldea selama ini tak salah, dan para Dino mendukungnya. Dia tak benci atau iri pada Masu, tapi sedih karena meskipun Midland berusia 66 juta tahun, tapi tak mencapai apapun. Mereka hanya tak melakukan kesalahan. Tapi manusia akan selalu berbuat salah, bahkan jika mengambil pilihan terbaik. Setelah itu, mereka pasti sadar ada pilihan yang lebih baik. Dan sekarang akhirnya para Dino bisa bikin pilihan yang salah. Mereka sudah seperti manusia. Dia mengucap terima kasih dan meninggalkan pesan untuk Fujimaru di Chichen Itza, kemudian pergi untuk bergabung dengan pasukan Dino.
Ada yang jatuh, ada yang menyelamatkan teman mereka, ada yang melesat dengan cepat dan mengurangi satu nyawa piring tersebut sebelum tubuhnya robek dan jatuh ke tanah. Tapi belum cukup, piring itu dengan mudah melewati mereka. Dan tugas para dino berakhir. Mereka terbaring di tanah, menatap matahari merah yang terbang di kejauhan. Raja menegur Kuku yang tak melakukan apapun dan hanya melihat para dino punah. Kuku bertanya, apakah kamu yang menyuruh mereka menumpahkan darah? Raja bilang, ya. Itu sudah tugas Tezcatlipoca sebagai dewa perang. Dan dia pamit. Jika bertemu lagi, ia ingin berduel dengan Kuku. Parti Fujimaru kembali ke Storm Border. Setelah mereka dan Ord berjarak 30 km, maka waktunya menggunakan Hyum Barrel. Tapi Hyum Barrel juga punya jangkauan efektif. Mereka akan serang Ord dalam jarak 10 km. Tapi jika Ord bisa menyerang mereka dalam 10 km, maka mereka hanya bisa mengandalkan penghalang. Marin berkata, Ord akan sampai dalam 30 km lagi. Tapi mereka hanya bisa gunakan 4 mesin. 2 sisanya digunakan untuk pertahanan. Jadi mereka hanya bisa menembak sekali. Tapi Ord semakin cepat. Profesor berkata, jumlah sel bagian dalam Ord meningkat dan punya semacam tentakel yang bisa melebar sejauh 20 km. Mereka mengatur penghalang ke maksimal. Tapi serangannya semakin kuat. Nemo bilang tak masalah selama bisa menahan 5 detik. Dia mengirim QP ke Tengkoyan yang akan bantu Caldea dari jarak jauh. Dan rupanya Detrolling masih hidup. Mereka bertugas menyiapkan amunisi Koyan. Jarak antara mereka dan Ord semakin dekat. Nemo menyuruh Marin mengisi energi Hyum Barrel sampai maksimal. Target mereka adalah Ord. Serangan mereka gagal. Ord kembali menciptakan badai luar angkasa. Gravitasinya meningkat 2 kali lipat. Sepertinya dia menciptakan tubuh baru dan mendistorsi ruang di sekitarnya, sehingga tembakan mereka dibelokkan. Tapi mereka harus menembak lagi. Jika Ord semakin dekat, mereka tamat. Tapi engine bilang, itu mustahil. Bahkan jika mesin diatur sampai batas maksimal, masih tak akan sempat. Storm Border akan dihantam badai. Mereka bisa saja meninggalkan Midland. Tapi jika dilakukan, mereka tak punya kesempatan lain. Kemudian Rasputin muncul dan menawarkan rencana. Mereka terkejut. Tapi dia datang dengan damai. Sekarang waktu berhenti. Karena Wolga menggunakan penjara Tachyon, salah satu otoritas Alien God. Tapi daripada penjara, lebih tepat kalau disebut manipulasi Tachyon. Karena waktu tak berhenti, mereka lah yang lebih cepat daripada waktu. Wolga menyuruh Putin untuk langsung ke intinya. Karena ulah David, jantung Alien God digunakan oleh Ord. Jadi dia harus selesaikan masalah ini dan mau bekerja sama dengan Caldea.
Da Vinci minta penjelasan lebih rinci. Putin bilang, mereka akan pertahankan percepatan waktu, serta mengirim energi untuk Hyun Barrel. Dengan syarat, kalau dia akan hancurkan Ord, dan biarkan Olga mengendalikan Hyun Barrel. Jika di waktu normal, mereka tak bisa kalahkan Ord. Tapi bagaimana jika menembak di ruang waktu yang dipercepat ini? Itu akan berhasil, karena Ord sudah hampir hancur. Tapi bagaimana cara mereka mengisi daya Hyun Barrel dengan cepat? Putin bilang, dia sudah modifikasi border, agar bisa menerima energi dari luar langsung ke mesin. Tapi mereka tak pernah tahu bahwa Putin pernah modifikasi Storm Border. Berarti Putin pernah menyusup. Tapi dia berkata, jangan khawatir detailnya. Tugas kalian adalah merusak Ord sebanyak mungkin. Olga akan menghapus Tachyon, menggunakan seluruh mana, untuk menembakkan Hyun Barrel, dan menghapus Ord dari planet ini untuk selamanya. Itu berarti Fujimaru harus pergi ke deck, untuk bertarung dengan para servanya. Mereka akan menghitung ulang data. Jadi para servan yang sebelumnya diserap, sekarang bisa dipanggil lagi. Tunjukkan pada Olga kekuatan maksimalmu. Mereka berhasil, dan Olga menyuruh mereka mundur. Sisanya serahkan padanya. Saksikanlah kepahlawanan dari penguasa planet ini. Fujimaru mengerti, dan senang karena bertemu lagi. Kemudian Olga mengisi Hyun Barrel. Dia ingin tahu, apakah ada yang ingin dikatakan oleh Fujimaru dan Masu, karena tak ada waktu lagi. Tapi Fujimaru bilang, hancurkan semua. Olga pikir warga bumi emang agak jahat, tapi ya sudah. Alasan kenapa dia berusaha bantu Fujimaru sampai sejauh ini, karena selama perjalanan mereka, Fujimaru tak bunuh Protea, Beni Enma, dan Eres. Dia menganggap semua makhluk setara. Karena itulah, dia ingin bantu Fujimaru untuk mencapai idealismenya. Meskipun cara Fujimaru sangat melelahkan dan tidak efisien, tapi pantas dihargai. Dan ia bertanya, siapa Olga Mari? Apakah aku direktur Kaldea? Fujimaru menjawab, ya. Direktur yang sanggup, tapi luar biasa. Bagi Olga itu seperti mimpi. Dan dia berharap bisa melakukannya lebih baik dari ini.
Mereka berhasil. Lord musnah. Tapi mereka tak melihat Ulga dimanapun. Masuk pikir dia jatuh. Tapi Da Vinci bilang, Ulga sudah tak ada. Sun Grab-nya hancur ketika menembakkan Hume Barrel. Jika dipikir lagi, inilah hasilnya ketika melakukannya tanpa jantung. Sekarang Fujimaru tahu kenapa Ulga bilang tak ada waktu lagi. Mereka kehilangan dia untuk kedua kalinya. Trismegistus II melapor, ada penyalahgunaan citra Panhuman. Ringkasan 300 juru tahun digunakan untuk mensaman Grand Servant kelas Foreigner. Or sedang disaman. Rupanya dia mempelajari sistem pemanggilan dan mertas tahta agar dia digolongkan sebagai roh pahlawan, kemudian mensaman dirinya sendiri. Port kembali mengaktifkan badai matahari. Meskipun dampaknya tak sebesar Galactica Supercell, tapi kalau jaraknya sedekat ini, maka tak bisa dihindari. Lapisan luar kapal mulai rusak. Mereka sudah tak sanggup bertarung lagi, tapi harus melakukan sesuatu. Xion menyuruh Fujimaru dan Masu untuk masuk ke dalam. Lord Humanoid akan mencapai mereka dalam 10 detik, tapi mereka tak sempat. Di luar dugaan, ada yang menangkis serangan Or. Dia tiba dengan kecepatan match, tapi tak merusak penghalang suara. Dan dia menyatakan bahwa dia akan melenyapkan Or di sini. Sebelum ke sini, Kuku bertemu Tepeo dan bertanya apakah dia masih hidup. Dia kagum karena Tepeo bertarung dengan sangat baik. Tepeo berkata bahwa kematian itu sangat menakutkan. Tapi karena itulah, pertarungan jadi bermakna. Kuku bilang, Ocelomech terakhir sudah mati. Dan ketika Tepeo mati, tugas Kuku berakhir. Dan dia akan tidur juga. Lord akan menuju permukaan, bumi akan hancur, dan Maya akan menunggu kehidupan baru yang lahir di planet yang rusak. Kuku bertanya, apakah Tepeo punya permintaan? Tapi Tepeo muntah darah karena ketawa ketika paru-parunya hilang sebelah. Tapi Kuku jadi lebih ekspresif ketika melihat masa depan kehancuran Midland, dan ketika Chichen Itza diserang, Kuku tak melakukan apapun. Waktu itu mungkin Kuku belum bisa menunjukkan emosi yang tepat, tapi sekarang ekspresi Kuku sangat alami. Tapi Kuku merasa jika dia berduka atas kematian penduduk Midland, maka tak bisa dimaafkan. Tapi Tepeo bilang, siapa yang tak bisa maafkan kamu? Kami para Dino atau Maya? Perasaanmu lebih penting. Lakukan apa yang kau mau. Masalahmu harus kamu yang atasi. Kuku bertanya, apakah Tepeo tahu sejak awal? Dia bilang tentu saja. Karena itu dia tahu
Kuku ingin bantu mereka, tapi tak bisa, karena rasa bersalah. Tapi apakah boleh doktrin matahari melakukan apa yang dia mau? Tapi menegaskan, tentu. Dan dia punya permintaan untuk melihat Kuku dalam wujud mempesona. Itu akan memberi kami yang tak mencapai apapun, satu-satunya legenda kami. Kalau begitu, demi Dino yang menghargainya dan menyebutnya teman, meskipun dia adalah matahari palsu. Maka dengan senang hati, dia akan jadi Lost God. Akan kucuri jantungku sendiri. Para Dino melihat Kuku yang melesat seperti bintang, dengan perasaan gembira. Seorang dewa yang lahir di Lost Belt tanpa cerita. Dan aksesori serta jubah yang ia kenakan adalah untuk meniru Quetzalcoatl Panhuman. Tujuan Or teman-teman dirinya sendiri sebagai servan hanya untuk memperpanjang Lost Belt ini. Tapi keberadaan Or adalah ancaman. Jadi meskipun dunianya akan hilang, dia mengajak Aldea untuk kerjasama. Mereka berhasil mengalahkan servan Ord. Tapi belum cukup, karena ada varian Ord yang disaman lagi. Kuku menjelaskan alasan Ord tak bisa musnah, karena dia masih terkena sinar matahari. Tapi Kuku minta serahkan itu padanya. Karena makan Fantasy Tree, Ord bertahan hidup selama ini. Dan dengan menggunakan jantung Ord, masyarakat dunia ini bisa hidup lagi. Memusnahkan Ord berarti mengakhiri Lost Belt ini. Tapi dia tak bisa biarkan masa depan yang ditunjukkan dari Skelepoka menimpa Panhuman juga. Sekarang akan kusampaikan keputusan Maya. Midland berakhir di sini. Selama 66 juta tahun, mereka menghentikan kemajuan spesies di sini. Kepunahan terjadi merata bagi semua orang. Selama mereka masih hidup, mereka tak bisa menghindarinya. Dan ketahuilah, matahari ini adalah jantungmu yang melahirkan dan membentukku. Aku kukulkan, yang lahir dari matahari. Jadi kita adalah satu dan sama. Dia mengaktifkan mesin pelajaran interstellar untuk meledakkan matahari. Tak ada yang lain selain Ord yang bisa kalahkan Ord. Waktumu habis, Ultimate One. Koyan tak menyangka
Raja Lost Belt mengakhiri Lost Belt-nya sendiri. Dia merasa kehilangan martabat, karena itu patut dicontoh. Deinonychus bertanya, kenapa kau yang kehilangan martabat? Apa karena tak banyak membantu? Dia bilang, NFF ada, bukan untuk jadi MC, tapi untuk bantu orang lain dari bayang-bayang. Tapi kamu berkilau, apa kamu akan mati? Dia bilang, jangan khawatir. Ini hanya karena kontraknya berakhir. Dia tak punya kewajiban mendukung Chaldea sampai mati. Dia bertanya, apa yang akan Deinonychus lakukan? Karena mereka akan mati bersama Midland. Rupanya mereka akan bermain soccer. Karena mereka tinggal 4 bersaudara. Jadi pertandingan 2 lawan 2. Matahari sudah tak ada, dan Midland akan hilang. Tapi bukan berarti Kuku melakukannya untuk Panhuman. Tapi faktanya, Kuku adalah sekutu manusia. Selama ini, Kuku tak pernah melawan Chaldea dengan kekuatan penuh. Kuku ingat kata Kadok, dia mungkin Raja Lost Belt dan penjaga Midland, tapi bukan berarti dia menyerang musuhnya tanpa pandang bulu. Jadi bagaimana mungkin dia menyerang Chaldea yang punya pikiran seperti itu padanya? Dia tak akan menahan atau ikut dengan mereka. Dia ingin melihat saat-saat terakhir dunia ini. Meski begitu, dia akhirnya menjadi dewa sejati. Mungkin di masa depan, dia akan bisa disaman oleh Chaldea sebagai servan. Dan terakhir, ada pesan dari Maya. Kami mendukungmu dengan segenap keberadaan kami. Dan dia mendoakan perjalanan Fujimaru, baik di masa lalu, sekarang, dan masa depan, dipenuhi kebahagiaan. Kuku pergi. Dan lautan pohon semakin gelap. Stormborder mulai naik ke permukaan. Tapi karena kerja terlalu keras saat melawan Orc, Fujimaru mati lagi. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan, rek, atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.